Pernahkah kamu merasa sudah berusaha lucu, sudah berusaha menghibur, tetapi justru respon cewek terasa dingin atau biasa saja? Faktanya, terlalu banyak melucu seringkali bukan membuat kamu menarik, melainkan terlihat tidak serius dan kurang berwibawa. Banyak pria tidak sadar bahwa ketertarikan cewek lebih sering muncul dari rasa aman, dihargai, dan dipahami, bukan dari lelucon yang terus-menerus. Dalam video ini, saya akan membahas hal-hal nyata yang benar-benar membuat cewek suka, tanpa basa-basi, tanpa teori kosong, dan bisa langsung kamu terapkan. Kita akan masuk ke inti persoalan secara jujur dan rasional. Banyak pria salah memahami satu hal mendasar. Mereka mengira ketertarikan itu dibangun dari tawa. Akibatnya, setiap interaksi berubah menjadi panggung komedi. Sedikit-sedikit bercanda, setiap jeda diisi lelucon, setiap topik serius langsung dipatahkan dengan humor. Padahal, bagi banyak cewek, humor bukan fondasi ketertarikan, melainkan pelengkap. Yang menjadi fondasi justru rasa aman secara emosional, kejelasan sikap, dan konsistensi perilaku. Ketika kamu terlalu sering melucu, otak cewek kesulitan membaca niatmu. Kamu terlihat tidak stabil secara emosi, sulit ditebak arahnya, dan tidak memberi sinyal kepemimpinan sosial. Mengapa ini terjadi? Karena secara psikologis, manusia, termasuk cewek, mencari pola. Mereka ingin tahu, orang ini bisa diandalkan atau tidak. Humor yang berlebihan memecah pola itu. Kamu terlihat seperti seseorang yang menghindari keseriusan, menutupi kegugupan, atau bahkan mencari validasi. Di Indonesia, ini sering terlihat pada pria yang ingin menghibur agar diterima, bukan hadir sebagai diri yang tenang dan utuh. Padahal, ketertarikan bukan soal membuat orang tertawa, tetapi membuat orang merasa nyaman berada di dekatmu tanpa harus terus distimulasi. Pernahkah kamu memperhatikan pria yang jarang bercanda, tetapi justru disukai banyak cewek? Mereka tidak dingin, tidak kaku, tetapi tenang. Ketika berbicara, mereka tidak tergesa-gesa. Ketika mendengar, mereka benar-benar hadir. Ini menciptakan kesan matang. Cewek cenderung menafsirkan ketenangan sebagai kontrol diri. Dan kontrol diri adalah salah satu indikator paling kuat dari kualitas pasangan jangka panjang. Inilah mengapa terlalu banyak melucu justru bisa menurunkan nilai persepsimu, bukan menaikkannya. Secara praktis, yang perlu kamu pahami adalah perbedaan antara humor yang tepat dan humor kompulsif. Humor yang tepat muncul dari konteks, tidak dipaksakan, dan tidak mengorbankan harga diri sendiri. Humor kompulsif muncul dari kecemasan, takut hening, takut tidak disukai, takut dianggap membosankan. Cewek sangat peka terhadap ini. Bahkan tanpa disadari, mereka bisa merasakan apakah kamu bercanda karena nyaman atau karena tertekan. Di kehidupan sehari-hari, misalnya saat ngobrol di kafe atau lewat chat, banyak pria merasa harus selalu menghibur. Padahal, momen hening singkat justru bisa membangun kedekatan jika kamu tetap tenang. Diam yang percaya diri terasa jauh lebih menarik dibanding kata-kata lucu yang dipaksakan. Ketika kamu tidak panik dengan keheningan, kamu sedang mengirim pesan tidak langsung. Saya nyaman dengan diri saya sendiri. Pesan ini sangat kuat. Solusi awalnya sederhana tetapi tidak mudah. Kurangi dorongan untuk mengisi setiap momen dengan lelucon. Biarkan percakapan bernapas. Fokus pada isi, bukan efek. Tanyakan hal yang relevan. Dengarkan jawabannya tanpa menyela dengan candaan. Respons dengan refleksi, bukan punchline. Ini akan menggeser posisi kamu dari penghibur menjadi lawan bicara yang bernilai. Dampaknya terasa pelan tetapi nyata. Cewek mulai lebih terbuka, lebih serius menanggapi, dan percakapan bergerak ke level yang lebih dalam. Dari sekadar tertawa bersama, menjadi merasa dipahami. Dan di titik itulah ketertarikan yang sesungguhnya mulai tumbuh. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah cara pria menggunakan humor sebagai tameng komunikasi. Banyak yang merasa bahwa selama suasana ringan dan penuh tawa, hubungan berjalan baik. Padahal, yang terjadi sering kali sebaliknya. Humor dipakai untuk menghindari topik yang membutuhkan keberanian emosional. Saat obrolan mulai menyentuh nilai hidup, pandangan pribadi, atau perasaan, lelucon langsung muncul sebagai jalan keluar. Cewek menangkap sinyal ini dengan sangat cepat. Mereka membaca bahwa kamu belum siap hadir secara emosional, atau belum cukup dewasa untuk memegang percakapan yang lebih dalam.
Mengapa ini penting? Karena ketertarikan bukan hanya soal kesenangan sesaat, tetapi tentang potensi koneksi jangka panjang. Secara naluriah, cewek akan menguji, apakah orang ini bisa diajak bicara serius tanpa menghindar? Apakah dia mampu berdiri pada pendapatnya tanpa harus bercanda untuk menyelamatkan diri? Ketika setiap topik berat selalu kamu blokkan menjadi lucu, kamu gagal dalam ujian ini, meskipun kamu tidak pernah diberitahu secara langsung. Pernahkah kamu berada di situasi di mana cewek mulai cerita tentang tekanan kerja, konflik keluarga, atau kegelisahan pribadinya, lalu kamu membalas dengan candaan agar suasana tidak terlalu berat? Di kepala kamu, itu niat baik. Di kepala dia, itu bisa terbaca sebagai ketidakmampuan untuk empati. Bukan karena kamu jahat, tetapi karena kamu lebih fokus menjaga suasana dibanding memahami isi. Dalam konteks ini, humor justru menjadi penghalang kedekatan. Cara memperbaikinya bukan dengan menjadi kaku atau terlalu serius. Kuncinya ada pada proporsi dan timing. Ketika topik bersifat personal, prioritaskan validasi, bukan hiburan. Kalimat sederhana seperti, "Itu pasti capek," atau "Saya bisa paham kenapa kamu merasa begitu," jauh lebih berdampak dibanding lelucon paling cerdas sekalipun. Setelah emosi diterima, barulah humor ringan bisa masuk sebagai penyeimbang, bukan pelarian. Di Indonesia, banyak pria dibesarkan dengan budaya, "Jangan baper, ketawain saja." Ini membuat humor seolah menjadi solusi universal. Namun dalam relasi personal, pendekatan ini sering gagal. Cewek tidak mencari orang yang selalu bisa membuatnya tertawa, tetapi orang yang bisa membuatnya merasa aman saat ia tidak ingin tertawa. Ini perbedaan krusial yang sering terlewat. Kesalahan lain yang berkaitan adalah kebiasaan menjadikan diri sendiri sebagai objek lelucon berlebihan. Sedikit self-deprecating humor memang bisa menunjukkan kerendahan hati. Tetapi jika terlalu sering, kamu sedang mengirim pesan bahwa kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Cewek membaca ini sebagai kurangnya kepercayaan diri dan kestabilan identitas. Ketertarikan sulit tumbuh di atas fondasi yang goyah. Coba refleksikan. Apakah kamu sering merendahkan diri agar dianggap lucu? Apakah kamu sering menertawakan kekuranganmu sebelum orang lain melakukannya? Jika iya, niatmu mungkin untuk terlihat santai, tetapi dampaknya adalah menurunkan persepsi nilai dirimu. Cewek cenderung tertarik pada pria yang sadar akan kelebihan dan kekurangannya, tetapi tidak menjadikannya bahan lelucon utama. Solusi praktisnya adalah menggeser fokus humor dari mengecilkan diri menjadi mengamati situasi. Humor observasional lebih aman dan lebih dewasa. Misalnya, mengomentari situasi sosial dengan ringan, bukan menjadikan diri sendiri atau orang lain sebagai sasaran. Ini menunjukkan kecerdasan sosial tanpa mengorbankan wibawa. Kesalahan lain yang berkaitan adalah kebiasaan menjadikan diri sendiri sebagai objek lelucon berlebihan. Sedikit self-deprecating humor memang bisa menunjukkan kerendahan hati. Tetapi jika terlalu sering, kamu sedang mengirim pesan bahwa kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Cewek membaca ini sebagai kurangnya kepercayaan diri dan kestabilan identitas. Ketertarikan sulit tumbuh di atas fondasi yang goyah. Coba refleksikan. Apakah kamu sering merendahkan diri agar dianggap lucu? Apakah kamu sering menertawakan kekuranganmu sebelum orang lain melakukannya? Jika iya, niatmu mungkin untuk terlihat santai, tetapi dampaknya adalah menurunkan persepsi nilai dirimu. Cewek cenderung tertarik pada pria yang sadar akan kelebihan dan kekurangannya, tetapi tidak menjadikannya bahan lelucon utama. Solusi praktisnya adalah menggeser fokus humor dari mengecilkan diri menjadi mengamati situasi. Humor observasional lebih aman dan lebih dewasa. Misalnya, mengomentari situasi sosial dengan ringan, bukan menjadikan diri sendiri atau orang lain sebagai sasaran. Ini menunjukkan kecerdasan sosial tanpa mengorbankan wibawa. Salah satu faktor yang jauh lebih menentukan ketertarikan cewek dibanding humor adalah ketenangan yang konsisten. Ketenangan di sini bukan berarti pendiam, apatis, atau minim ekspresi. Yang dimaksud adalah stabil secara emosi. Tidak mudah panik ketika suasana canggung. Tidak tergesa-gesa mengisi keheningan. Tidak berubah sikap hanya karena ingin mendapatkan respon tertentu. Ketenangan seperti ini memberi sinyal kuat bahwa kamu menguasai diri sendiri. Dan orang yang menguasai dirinya sendiri, secara naluriah dianggap mampu mengelola hubungan.
Mengapa ketenangan begitu berpengaruh? Karena di dunia nyata, hidup tidak selalu lucu. Ada tekanan kerja, masalah keluarga, ketidakpastian masa depan, dan konflik emosional. Cewek, secara sadar atau tidak, akan menilai, apakah orang ini akan tetap tenang saat situasi sulit. Jika sejak awal kamu terlihat gelisah hanya karena percakapan mulai melambat, atau topik tidak lagi ringan, maka sulit bagi mereka membayangkan kamu sebagai figur yang bisa diandalkan. Banyak pria tidak sadar bahwa terlalu sering melucu seringkali berangkat dari rasa tidak nyaman terhadap diri sendiri. Takut dianggap membosankan. Takut tidak cukup menarik. Takut kehilangan perhatian. Padahal, justru ketenangan saat tidak sedang menghibur, itulah yang membangun daya tarik jangka panjang. Cewek cenderung lebih tertarik pada pria yang tidak merasa perlu membuktikan apapun setiap saat. Sekarang kita masuk ke aspek berikutnya yang sangat krusial. Arah hidup dan kejelasan sikap. Cewek tidak menuntut kamu sudah sukses, kaya, atau mapan. Tetapi mereka sangat peka terhadap apakah kamu tahu kemana hidupmu berjalan. Pria yang terlalu banyak bercanda seringkali terlihat seperti orang yang mengambang. Tidak jelas seriusnya di mana, tidak jelas nilai hidupnya apa, tidak jelas prioritasnya apa. Ini bukan soal isi leluconnya, tetapi tentang citra keseluruhan yang terbentuk. Pernahkah kamu memperhatikan percakapan di mana kamu ditanya soal pekerjaan, rencana ke depan, atau pandangan hidup, lalu kamu menjawab dengan bercanda untuk menghindari kesan sok serius? Di kepala kamu, mungkin itu rendah hati. Di kepala cewek, itu bisa dibaca sebagai ketidakjelasan. Bukan karena jawabannya ringan, tetapi karena kamu tidak memberikan posisi yang tegas. Kejelasan sikap tidak harus disampaikan dengan nada kaku. Cukup dengan kalimat sederhana, jujur, dan tidak berbelit. Misalnya, ketika kamu mengatakan, "Saat ini saya fokus membangun karir saya pelan-pelan, belum sempurna, tapi saya tahu arahnya." Itu jauh lebih menarik daripada jawaban lucu yang mengaburkan makna. Kalimat seperti ini memberi rasa aman karena menunjukkan orientasi masa depan. Di konteks sosial Indonesia, ini sangat relevan. Banyak cewek tumbuh dengan realitas bahwa hidup tidak selalu stabil. Mereka mencari pasangan yang minimal punya kompas, meskipun kapalnya masih kecil. Humor boleh ada, tetapi tanpa arah. Humor hanya menjadi hiburan sementara. Ketertarikan yang bertahan membutuhkan fondasi yang lebih kokoh. Aspek lain yang sering diabaikan adalah cara mengambil keputusan kecil. Pria yang terlalu banyak melucu sering menyerahkan keputusan untuk menghindari tanggung jawab. Terserah kamu saja. Ikut kamu enaknya gimana. Aku emang ngikut. Diulang terus dengan nada bercanda. Sekilas terlihat fleksibel. Dalam jangka panjang, terlihat tidak tegas. Cewek tidak selalu ingin diatur. Tetapi mereka ingin tahu bahwa kamu mampu memimpin ketika dibutuhkan. Coba perhatikan perbedaannya. Ketika kamu berkata, "Menurut saya tempat itu menarik. Tapi kalau kamu punya preferensi lain kita bisa diskusikan." Kamu sedang menunjukkan arah sekaligus respek. Ini jauh lebih kuat daripada menyerahkan segalanya sambil bercanda. Ketegasan yang tenang jauh lebih menarik daripada kelucuan yang terus-menerus. Sekarang kita bicara tentang kehadiran penuh saat berinteraksi. Cewek sangat peka terhadap apakah kamu benar-benar hadir atau hanya memainkan peran. Pria yang kebanyakan bercanda seringkali tidak benar-benar mendengar. Mereka menunggu giliran untuk melontarkan lelucon berikutnya. Akibatnya, banyak detail emosional terlewat. Padahal, detail inilah yang membangun rasa dipahami. Pernahkah kamu merasa sudah ngobrol lama, tetapi kedekatan tidak bertambah? Salah satu penyebabnya adalah interaksi yang dangkal karena terlalu fokus pada reaksi, bukan koneksi. Kehadiran penuh berarti kamu benar-benar mendengar tanpa niat menghibur. Kamu merespons isi, bukan efek. Ini terasa sederhana, tetapi dampaknya besar. Solusi praktisnya adalah memperlambat ritme. Kurangi respon instan yang lucu. Ganti dengan respon reflektif. Ulangi inti ceritanya dengan bahasa kamu sendiri. Tanyakan satu pertanyaan lanjutan yang relevan. Ini membuat cewek merasa dihargai secara intelektual dan emosional. Ketertarikan pun tumbuh secara alami. Dampak dari kombinasi ketenangan, arah hidup, dan kejelasan sikap ini sangat terasa. Cewek mulai memandang kamu sebagai sosok yang stabil, bukan sekadar menyenangkan. Percakapan bergerak dari permukaan ke kedalaman.
dari tawa ke kepercayaan, dan dari kepercayaan ke ketertarikan yang lebih serius. Kesalahan fatal berikutnya adalah menjadikan reaksi cewek sebagai pusat kendali diri. Banyak pria, terutama yang terbiasa melucu, tanpa sadar menggantungkan kepercayaan dirinya pada respons cewek. Jika cewek tertawa, mereka merasa berhasil. Jika responnya datar, mereka langsung meningkatkan intensitas candaan. Pola ini menciptakan dinamika yang timpang. Kamu tidak lagi memimpin interaksi, tetapi dikendalikan oleh reaksi lawan bicara. Cewek sangat peka terhadap dinamika ini, dan seringkali kehilangan ketertarikan bukan karena kamu kurang lucu, tetapi karena kamu terlihat terlalu butuh validasi. Mengapa ketergantungan pada reaksi ini bermasalah? Karena ketertarikan tumbuh dari keseimbangan. Ketika kamu terlihat terlalu menyesuaikan diri, terlalu mengalah, atau terlalu menghibur, kamu mengorbankan posisi setara. Cewek cenderung tertarik pada pria yang nyaman dengan respons apapun, baik itu tawa, hening, maupun perbedaan pendapat. Sikap, "Saya baik-baik saja dengan diri saya sendiri," adalah sinyal yang sangat kuat. Di kehidupan sehari-hari, ini sering terlihat dalam bentuk bercanda berlebihan setelah candaan sebelumnya tidak direspons. Alih-alih berhenti dan membaca situasi, kamu justru menambah lelucon. Ini membuat percakapan terasa dipaksakan. Cewek bisa merasa lelah secara emosional, meskipun tidak bisa menjelaskan alasannya secara logis. Yang ia rasakan hanyalah, interaksi ini tidak natural. Kesalahan lain yang sering menyertai adalah takut mengekspresikan ketidaksepakatan. Banyak pria berpikir bahwa agar disukai, mereka harus selalu sejalan, selalu mengiyakan, selalu tertawa. Padahal, ketertarikan juga dibangun dari diferensiasi. Cewek ingin melihat bahwa kamu punya pandangan sendiri. Bukan untuk berdebat, tetapi untuk menunjukkan identitas. Ketika kamu selalu membungkus perbedaan pendapat dengan candaan agar tidak menyinggung, kamu sedang menghapus keunikanmu sendiri. Bayangkan dua situasi. Pada situasi pertama, kamu selalu tertawa dan mengiyakan. Pada situasi kedua, kamu sesekali berkata dengan tenang, "Saya melihatnya sedikit berbeda," lalu menjelaskan singkat tanpa nada menggurui. Situasi kedua jauh lebih menarik. Ada gesekan ringan, ada dinamika, ada rasa bahwa kamu bukan sekadar pengikut. Ini menciptakan ketegangan sehat yang justru memicu ketertarikan. Di budaya Indonesia yang menjunjung keharmonisan, perbedaan sering dianggap berisiko. Namun, perbedaan yang disampaikan dengan tenang dan hormat justru menunjukkan kedewasaan sosial. Cewek tidak mencari konflik, tetapi mereka menghargai kejujuran sikap. Humor boleh digunakan untuk mencairkan, tetapi bukan untuk menghindari posisi. Kesalahan berikutnya adalah menggunakan humor untuk menutupi batas pribadi yang lemah. Misalnya, ketika kamu merasa tidak nyaman dengan perlakuan tertentu, tetapi kamu tertawa saja agar tidak terlihat sensitif. Ini mengirim sinyal bahwa kamu tidak punya standar yang jelas. Cewek membaca ini sebagai kurangnya ketegasan. Ketertarikan sulit tumbuh pada orang yang tidak menjaga batasnya sendiri. Menjaga batas tidak harus keras. Cukup dengan menyampaikan preferensi secara jelas dan santai. Misalnya, "Saya kurang nyaman dengan hal itu," tanpa harus bercanda atau menyerang. Kalimat seperti ini menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Dan orang yang menghargai dirinya sendiri cenderung lebih dihargai oleh orang lain. Solusi praktis dari semua kesalahan ini adalah memindahkan pusat kendali kembali ke diri sendiri. Bertanya pada diri sendiri sebelum berbicara, apakah saya mengatakan ini karena saya ingin menyampaikannya, atau karena saya ingin reaksi tertentu? Jika jawabannya yang kedua, berhenti sejenak. Tarik napas. Biarkan keheningan bekerja. Ini latihan kecil yang dampaknya besar. Mulailah berinteraksi dengan niat hadir, bukan menghibur. Dengan niat jujur, bukan strategis berlebihan. Humor tetap boleh ada, tetapi sebagai ekspresi alami, bukan alat utama. Ketika kamu berhenti mengejar respon, justru respon itu datang dengan sendirinya. Dampaknya adalah perubahan dinamika yang sangat terasa. Cewek mulai lebih menghargai pendapatmu, lebih memperhatikan ucapanmu, dan lebih serius dalam interaksi. Kamu tidak lagi berada di posisi badut yang menyenangkan, tetapi di posisi pria yang tenang dan bernilai. Pada titik ini, kamu perlu menyadari satu hal penting. Ketertarikan bukan hasil dari satu trik,
melainkan dari pola perilaku yang konsisten. Bukan tentang berhenti melucu sama sekali, tetapi tentang menempatkan humor pada posisi yang tepat. Humor adalah bumbu, bukan bahan utama. Ketika bumbu terlalu dominan, rasa aslinya hilang. Prinsip ini sederhana, tetapi sering dilanggar karena dorongan ingin cepat disukai. Langkah pertama yang bisa langsung kamu terapkan adalah mengatur tempo bicara. Banyak pria terlalu cepat merespons karena takut kehilangan momen. Padahal, tempo yang lebih lambat memberi kesan tenang dan berpikir. Sebelum menjawab, beri jeda sepersekian detik. Jeda ini bukan canggung jika kamu membawanya dengan santai. Justru di situ muncul kesan bahwa kamu mempertimbangkan kata-katamu, bukan asal bereaksi. Langkah kedua adalah memilih momen humor secara selektif. Tanyakan pada diri sendiri, apakah candaan ini memperkaya percakapan, atau hanya mengisi kekosongan? Jika hanya untuk mengisi kekosongan, seringkali lebih baik diam atau merespons dengan kalimat sederhana. Humor yang muncul dari observasi situasi jauh lebih efektif daripada humor yang dipaksakan. Langkah ketiga adalah menguatkan identitas verbal. Biasakan menggunakan kalimat yang mencerminkan posisi dan nilai kamu. Misalnya, saya lebih nyaman dengan, menurut saya, atau saya memilih. Kalimat-kalimat ini sederhana, tetapi membangun citra kejelasan diri. Cewek cenderung lebih tertarik pada pria yang tahu apa yang ia suka dan tidak suka, dibanding pria yang selalu menyesuaikan diri dengan candaan. Langkah keempat adalah melatih respons empatik tanpa berlebihan. Ketika cewek berbagi cerita, fokuslah pada inti emosinya. Validasi perasaan, bukan langsung mencari solusi atau lelucon. Respons yang tenang dan relevan membuat cewek merasa aman secara emosional. Dan rasa aman adalah prasyarat ketertarikan yang sering diremehkan. Langkah kelima adalah berani menahan diri. Tidak semua pikiran harus diucapkan, tidak semua lelucon harus dilempar. Menahan diri bukan berarti mengekang kepribadian, tetapi menunjukkan kontrol. Kontrol diri adalah salah satu kualitas paling menarik karena jarang dimiliki. Di dunia yang serba reaktif, orang yang bisa memilih kapan berbicara dan kapan diam terlihat menonjol. Sekarang, mari kita lihat dampak nyatanya. Ketika kamu menerapkan pola ini, interaksi mulai terasa lebih natural. Cewek tidak lagi melihat kamu sebagai penghibur, tetapi sebagai sosok yang stabil. Percakapan menjadi lebih dalam, bukan karena kamu berusaha keras, tetapi karena kamu memberi ruang. Dan ruang inilah yang memungkinkan ketertarikan tumbuh. Banyak pria terjebak pada ilusi bahwa ketertarikan harus dikejar. Padahal, ketertarikan lebih sering muncul ketika kamu berhenti mengejar dan mulai hadir. Ketika kamu nyaman dengan dirimu sendiri, cewek pun lebih mudah nyaman denganmu. Ini bukan teori abstrak, tetapi pola yang berulang kali terlihat dalam dinamika sosial nyata. Dengan memahami ini, kamu tidak hanya meningkatkan peluang disukai, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan yang kamu bangun. Kamu tidak lagi menarik perhatian lewat kelucuan sesaat, tetapi lewat karakter yang konsisten. Dan karakter adalah sesuatu yang bertahan jauh lebih lama daripada tawa. Pada akhirnya, ketertarikan cewek tidak dibangun dari seberapa sering kamu membuatnya tertawa, tetapi dari seberapa nyaman ia bisa menjadi dirinya sendiri saat bersamamu. Humor tetap penting, tetapi ketika ditempatkan secara berlebihan, ia justru menutupi kualitas yang jauh lebih bernilai. Ketenangan, kejelasan sikap, empati, dan kontrol diri. Dari pembahasan tadi, kita bisa menarik satu benang merah yang jelas, berhenti berusaha menghibur, dan mulai hadir secara utuh. Ketika kamu mampu menahan diri, berbicara dengan arah, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, serta bersikap tenang dalam berbagai situasi, kamu sedang membangun daya tarik yang lebih dalam dan berkelanjutan. Bukan daya tarik yang bergantung pada reaksi sesaat, tetapi yang tumbuh dari rasa aman dan kepercayaan. Inilah jenis ketertarikan yang tidak cepat hilang, dan justru semakin kuat seiring waktu. Sekarang, tugas kamu sederhana tetapi penting. Terapkan satu atau dua prinsip dari video ini dalam interaksi sehari-hari. Amati perbedaannya. Rasakan perubahan dinamika yang terjadi tanpa perlu berlebihan atau berpura-pura menjadi orang lain. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena menjadi menarik bukan soal banyak bicara, tetapi soal tahu kapan harus berbicara, dan kapan cukup hadir dengan tenang.